alhamdulillah bahwa channel saya Om Tris CMKM sebagai cover lagu Tembang Kenangan sudah monet baru saja 1 bulan yang lalu. Hanya ya sampai sekarang kita menanti dolarnya masih sangat kecil sekali ya, karena memang resiko dari cover lagu itu semua klaim hak cipta. Artinya kan misalnya pun ada dolarnya pasti dibagi dengan yang punya. Entah pembagian seperti apa itu urusan sana, dan niat saya pertama kan memang hiburan ya, hiburan dan punya dokumen. Tapi kalau nanti di kemudian hari ada dolarnya dan kita dapat pendapatan, pasti itu yang kita harapkan. Hanya begini teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, kalau istilahnya adalah tutorial ya, tutorial rekod sederhana. Dulu kalau saya melihatkan di tutorial-tutorial itu kelihatannya gampang, tapi kenyataannya berbeda. Masalahnya begini, dikala tutorial itu tidak pakai keyboard itu gampang, tapi karena pakai keyboard ini harus memerlukan alat yang standar. Karena apa istilahnya impedensi atau apa, bahwa keyboard ini kalau tidak dengan alat yang memadai, suaranya tidak enak. Dan dikala nyanyi kan harus terasa enak, bleng ya, ada blengnya ya. Kalau nyanyi tidak jelas, tidak keras, pasti tidak enak. Nah, jadi gambarnya sekilas seperti ini teman-teman. Jadi ini ada HP yang dihubungkan dengan kabel ya, jack-jacknya disesuaikan dengan jacknya HP. Kemudian di sana masuk ke amplifier saya ya, masuk ini gambaran. Ayo kita ikuti terus biar semakin jelas dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi dikala dulu saya awal-awal itu sering melihat tutorial tentang rekod cover lagu, kelihatannya mudah sekali ya. Tetapi ya namanya tutorial ternyata berbeda. Jadi mungkin cover lagu tidak menggunakan perangkat musik, iringannya mungkin musik-musik yang sudah jadi. Ini beda. Dikala kita membuat cover lagu, iringannya kita sendiri, pakai keyboard, pakai gitar, apalagi pakai keyboard, gitar dan lain-lain. Ini pasti tidak sesederhana itu, dan juga tidak sulit kalau kita pernah mempraktekkan. Saya pakai Korg PA600 ini ya. Seperti biasa, kalau musisi pasti tahu ini langkah awal. Keyboard ini dicolok dengan jack di out, bisa 1, bisa 2. Kalau 2 akan semakin bagus, suaranya akan semakin bagus, semakin lengkap ya. Itu. Ini kemudian dari keyboard ini langsung masuk ke ini yang kabel hijau. Kalau musisi sudah tahu ya, kalau musisi sudah tahu bisa 1, bisa 2 ya, musisi semua sudah tahu. Kebetulan saya memakai amplifier Lane AH200. Kelebihan Lane AH200 ini channelnya banyak. Jadi misalnya kakak-kakak membuat cover lagu, keyboard, ada gitarnya, mungkin kalau mendangdut ada gendangnya. Amplifier ini mampu ya, mampu dan channelnya banyak. Hanya memang ini harganya agak mahal, kalau baru sekitar 4,5 sampai 5 juta. Tetapi dulu saya waktu beli ini murah karena second hanya 2 jutaan ya. Langkah berikutnya kita coba kita bunyikan, yaitu jadi dari jack berwarna hijau itu ada tulisan gain, kemudian ada tulisan efek. Untuk musik efeknya dimatikan, kemudian ada bass dan treble ini diatur. Setiap style di dalam satu keyboard itu berbeda-beda, maka diatur kemudian dicoba ya.
Dicoba sampai nyaman menurut selera, jadi nanti enak didengarkan. Itu. Nah, setelah itu enak, di sini ada volume, istilahnya master ya. Masternya juga dicoba sampai nyaman. Jadi kalau kita mau rekod lagu yang jelas harus keras ya, seperti kita kalau main. Jadi biar nanti rekodannya di dalam aplikasi HP nanti sudah keras. Kalau sudah keras tidak susah untuk membesarkan. Kalau terlalu kecil nanti susah. Akhirnya hasil rekodannya kurang keras, jadi kurang puas ya. Ini. Langkah berikutnya kebetulan untuk LAN itu ada tulisan record itu ya. Ada rec out, itu ada 2 lubang sebenarnya, ada 2 jack. Kalau ingin bagus dua-duanya ya. Hanya karena kita pakai HP satu saja saya pikir cukup. Lah itu dimasukkan stereo. Kalau teman-teman tidak punya LAN, semua bisa. Kalau memang tidak ada, kita coba di line out-nya. Tapi kalau ingin suaranya lebih halus, datang ke servis ya, untuk dibuatkan jack record biar suara yang keluar lebih halus. Nah ini ya, ayo kita ikuti terus. Nah kemudian dari amplifier tadi ya, amplifier tadi masuk ke HP ini saya puter-puter karena biar untuk bisa menceritakan selanjutnya ya. Nah, lah ini ada kotak kecil. Apa sih ini? Kotak kecil ini adalah penghubung dari amplifier ke HP. Intinya dibuat oleh ahli elektronik atau tukang elektronik, dibuatkan volume ya, dibuatkan volume. Karena apa? Kalau tidak diberikan volume, hasil rekodnya nanti akan over. Karena rekod tadi suara sekaligus gambar langsung di HP ya, jadi satu. Kalau ingin bagus ya rekod mahal ya, dengan sendiri-sendiri nanti diedit macam-macam. Dikala kita membuat channel satu lagu saja biayanya akan lebih banyak. Tetapi ini lebih praktis lah. Kalau teman-teman sudah bergelut di musik pasti tahu, ini ada volume. Intinya volume ini untuk menekan biar suara dari sumber bunyi tidak over ke HP. Biasanya volumenya menurut saya yang cocok ini jam 9 atau jam 10. Jam 9 atau jam 10. Kemudian suara sumber bunyi adalah kita bermain untuk direkod. Ya dibuat senyaman mungkin seperti dikala kita nyanyi ya. Yang keras tapi optimal, artinya sesuai dengan alat kita. Kalau terlalu keras akhirnya tidak nyaman juga jelek. Ya seperti kita dikala bermain musik itu ya. Ya ini seperti ini. Ya ini kabelnya dimasukkan HP. Jadi cari jacknya apa ya, jacknya headphone-nya HP itu dipotong kemudian disambungkan ya, disambungkan ke tadi. Nah ini. Berikutnya saya kasih contoh rekodnya. Tolong terus untuk diikuti. Teman-teman, kemudian aplikasi apa yang saya gunakan? Ini ada aplikasi namanya Cinema. Ini bisa di Play Store ya, Cinema. Kelihatan, Mas? Kelihatan ya? Nah, ini kita tekan. Nah, kelihatan ya? Sekarang kalau sudah itu, tadi kan sudah kita kekerasannya nanti dihafalkan ya, sebelum direkod semuanya berapa bar gitu aja dicoba, kalau sudah fit baru diulang. Nah, kemudian ini kita tekan.
Oke. Kemudian lihat indikator di sini. Saya tak ngomong. Cek, cek, cek lah. Kalau ini indikatornya ini tidak nyala hijau-hijaunya ini, berarti ini tidak bocor. Kemarin ini saya perbaiki karena bocor, walaupun gini ini nyala. Ya. Nah, kemudian tolong terus ya. Saya bunyikan dari keyboardnya, Mas ya. Ini sudah saya buatkan MIDI ini. Nah, ini kalau indikatornya seperti ini berarti bagus. Nanti hasilnya berarti bagus, tidak over. Kalau ada yang warna merah sampai begini, kemudian ini tidak bergetar-getar. Nah, berarti kalau ini nanti sudah bagus. Kalau memang kurang bagus bisa diulang. Cukup. Terakhir teman-teman tadi sudah kita ikuti contoh sekilas kalau kita merekod seperti itu. Hanya begini teman-teman, bahwa terkadang jika kita mendengarkan tutorial itu kelihatannya mudah, tetapi jika kita praktek menemui kesulitan. Hanya begini masalahnya, setiap alat itu berbeda-beda. Setiap alat musik, ya elektro, apapun itu berbeda-beda. Oleh karena itu kenali alat itu, dicoba berkali-kali, kerasnya seperti apa, bassnya seperti apa, treble-nya seperti apa, mid-nya seperti apa, hasilnya akhirnya akan ketemu dikala Anda mengenali alat-alat yang kita pakai. Jadi dikala kita pakai Lane tidak akan sama dengan Yamaha, tidak akan sama itu. Hanya prinsipnya sebenarnya hampir sama, bahwa semua harus ada ilmunya. Jadi semua alat punya karakter masing-masing ya teman-teman. Ayo kita ikuti terus. Ini yang hampir terlupakan, sebenarnya pakai Lane itu sudah cukup menurut saya kalau untuk cover lagu pemula ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang buat cover lagu cukup. Hanya lemahnya di mikrofon. Jadi di situ memang ada efeknya, tapi karena waktu itu beli saya second, efeknya itu kalau dinyalakan noise-nya terlalu tinggi, kemudian ada efeknya tapi di rekodnya tidak masuk, sehingga saya beli mixer ini. Nah, ini beli mixer ini. Mixer ini harganya di bawah 1 jutaan ya. Jadi mixer ini saya gunakan hanya untuk mikrofon saja. Nah, ini dimasukkan sini yang biru ini. Kemudian ini hitam ini yang nanti dihubungkan dengan amplifiernya. Ya, ini dihubungkan dengan amplifier sana. Yang hitam itu. Kemudian mic-nya dicoba sampai nyaman, sampai bass treble-nya, kemudian echo-nya seperti apa, ya. Kalau sudah merasa nyaman, kemudian dicoba 1-2 bar lagu nyanyi, kalau sudah enak, kemudian baru dimulai lagi secara utuh.
Saya kira cukup sekian teman-teman, kita berbagi, bukan tutorial tapi ini berbagi karena ini saya pelajari, akhirnya saya berkewajiban untuk membagi dengan kakak-kakak dan Anda semua. Hanya mungkin kalau nanti ada yang terlupakan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar, mungkin kita juga berbagi pengalaman. Kalau kakak-kakak yang punya pengalaman yang lebih bagus, saya juga pengen mendapatkan di sana ya, pengen mendapatkan di sana. Kemudian nanti ada salah satu contoh ya, mungkin 1 menit atau kurang hasilnya. Hanya nanti kalau gambarnya kurang bagus, mohon maaf karena memang HP yang saya gunakan untuk record ini bukan HP yang bagus, jadi HP game ya. Selain itu juga saya sambil belajar bagaimana pencahayaan biar pakai HP itu juga sudah bisa bagus. Dan nanti kalau kita saksikan bahwa yang kita tampilkan di belakang lagu itu baik rekodnya maupun editingnya juga pakai HP saya HP Poco ya. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Kalau ada masukan-masukan monggo silakan di kolom komentar, kita saling diskusi ya biar ke depan lebih bagus. Demikian saya kira cukup. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.